Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Wahab. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sub tema 3, pembelajaran 3 dan 4. Tema 4 ya. Sebelum kita memulai, mari kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu, dengan harapan ilmu yang kita dapatkan nanti dapat bermanfaat. Al-Fatihah. Baik anak-anakku, silakan dibuka bukunya halaman 110, pembelajaran 3. Ayo membaca. Simaklah teks berikut dengan teliti. Judul teksnya Panen Rambutan. Lani berkunjung ke rumah Beni. Di rumah Beni sedang panen rambutan. Beni ingin membagi hasil panennya kepada tetangga. Setiap hari tetangga selalu melihat buahnya. Setiap hari ada juga tetangga yang ikut membersihkan daun yang gugur dan bertebaran. Sebaiknya tetangga ikut menikmati hasil panen. Pada hari itu hasil panen Beni sebanyak 500 buah rambutan. Ayah menyarankan tetangga dekat didahulukan. Setiap tetangga harus mendapat rambutan yang sama banyak. Ayah meminta Lani membantu Beni. Mereka bekerja dengan gembira. Ini gambarnya ya. Beni sedang manen rambutan. Nah, selanjutnya amati kembali teks panen rambutan. Sebutkan kalimat yang menunjukkan sarannya. Di dalam teks tersebut tadi ada kalimat yang ada sarannya. Nah, silakan diamati lagi. Kalau perlu digarisbawahi agar kalian tidak bingung. Ayo mencoba. Beni memiliki beberapa masalah. Berilah saran penyelesaiannya. Lakukan secara lisan. Beni ingin membagi rambutan kepada tetangga. Ia tidak dapat melakukannya sendiri. Apa saranmu? Nah, di sini disuruh untuk lisan ya, karena tidak mungkin kita Pak Wal tidak mungkin bisa melihat saran yang kalian berikan itu dengan lisan. Maka dari itu silahkan ditulis di kotak yang telah disediakan di sini. Beni tidak memiliki wadah untuk membawa rambutan. Apa saranmu? Belum semua tetangga Beni mendapatkan rambutan. Apa saranmu? Nah, ini silakan diisi sendiri. Apakah kamu memiliki pohon buah? Pernahkah kamu berbagi dengan tetangga? Lakukan seperti yang Beni lakukan. Berbagilah dengan tetanggamu. Nah, jika kalian mempunyai silahkan berbagi. Bagus, karena berbagi itu sangat bagus ya. Ayo berlatih. Lani membantu Beni menghitung buah rambutan. Rambutan yang tersedia ada 500 buah. Berapa banyak tetangga yang akan diberi? Berilah berapa buah yang akan diterima setiap tetangga? Jawab. Banyaknya tetangga dikali banyak buah rambutan sama dengan 500 buah. Bila Beni berbagi kepada 5 tetangga, berapa banyak rambutan yang diterima masing-masing tetangga? Jadi tetangganya Beni yang akan dibagi itu ada 5. Nah, 5 dikali titik-titik sama dengan 500. Berapa kira-kira? Nah, agar menjadi 500, 5-nya dikali berapa? Jawabannya adalah 100. Berarti 5 dikali 100 adalah 500. Jadi jika Beni hanya membagi kepada 5 tetangga, maka masing-masing tetangga akan mendapat 100 buah rambutan. Tuliskan kemungkinan lainnya. Nah, ini 1 sampai 5 ada titik-titik dikali titik-titik sama dengan 500. Nah, kira-kira berapa kemungkinan yang akan hasilnya itu dapat menjadi 500? Berapa dikali berapa sama dengan 500? Nah, silahkan dikerjakan di situ. Ayo mencoba. Dapatkah kamu mencoba membuat kemungkinan lain? Tentukan banyaknya buah rambutan yang dipetik Beni di hari berikutnya. Berapa tetangga yang mungkin mendapat bagian? Berapa banyak buah yang diterima tetangga Beni tersebut? Nah, ini silahkan dibuat. Nah, di sini ya, soal cerita ya, seperti di atas tadi. Bebas angkanya berapa? Ayah mengamati Lani membantu Beni membagi rambutan. Ia membawakan kantong kertas untuk membawa rambutan. Kantong kertasnya memiliki motif yang sangat indah. Lihatlah kantong kertas yang dibawa Lani.
Sebutkan bentuk-bentuk motif yang ada pada hiasan kantong kertas. Sebutkan warna yang ada pada hiasan kantong kertas. Nah, ini ya. Ada warna merah, kuning, biru, coklat. Ayo berkreasi. Cobalah membuat gambar motif seperti pada kantong kertas yang dibawa Lani. Gunakan kertas gambar, pensil dan pensil warna. Ikuti langkah-langkah berikut ini. 1. Bagi kertas gambarmu menjadi beberapa kotak. Masing-masing berukuran sekitar 5 kali cm, 5 kali 5 cm ya. Nah, berarti per kotak ini adalah 5 cm. 2. Buat gambar salah satu bangun datar di satu kotak. Gunakan pensil dan penggaris jika diperlukan. 3. Hiasi gambar hiasi gambar bangun datarmu dengan motif ciptaanmu. Yang keempat, buat gambar serupa pada kotak lainnya. 5. Warnai gambar dengan warna kesukaanmu. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Nah, jika tidak mempunyai buku gambar, silahkan boleh ditulis di buku tulis ya. Jika kalian ini merasa motif ini sangat keberatan, silakan mencari atau membuat motif sendiri ya. Bebas, tidak harus seperti ini, seperti gambar. Jika kalian menginginkan yang lain, silahkan diganti ya motifnya. Yang penting ada motif dan di warna. Lanjutnya ke pembelajaran keempat. Ayo membaca. Bacalah dengan suara nyaring. Aku ingin lingkungan bersih. Edo sedang duduk di depan rumahnya. Ia melihat seorang anak yang tidak dikenal. Anak itu ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Edo mengingatkannya dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Dengan santun, Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Edo ingin lingkungan tempat tinggalnya bersih. Ia melakukan sesuatu yang dapat ia lakukan. Mengingatkan teman yang melakukan kesalahan adalah kewajiban kita. Lakukanlah dengan cara yang santun. Amati kembali teks yang berjudul Aku Ingin Lingkungan Bersih. Tuliskan masalah dan penyelesaiannya pada tabel berikut. Ada masalah dan penyelesaiannya. Silahkan kira-kira masalahnya apa dan penyelesaiannya apa, sesuai dengan teks yang ada di atas tadi ya. Tulis di sini. Ayo berdiskusi. Setiap orang menginginkan lingkungan bersih. Apakah kamu pernah mempunyai masalah kebersihan di lingkunganmu? Bagaimana penyelesaiannya? Bekerjalah dalam kelompok. Tentukan satu masalah yang pernah dialami anggota kelompokmu. Diskusikan penyelesaiannya. Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Beri kesempatan kepada semua anggota untuk mengeluarkan pendapatnya. Lakukan dengan percaya diri ya. Ini ya, gambar anak yang sedang berdiskusi bersama dengan kelompoknya. Nah, ini tidak usah, ini tidak bisa ini. Bisanya ini kalian bisa menulis di buku tulis sendiri ya. Ayo berlatih. Setiap orang berhak mendapat lingkungan yang bersih. Setiap orang juga wajib menjaga agar lingkungannya tetap bersih. Bagian mana saja di lingkunganmu yang harus selalu bersih ya. Ini ya. Ini silahkan dikerjakan di buku. Nah, ini ya. Gambar lingkungan yang sangat bersih ya. Dilihat enak, dilihat ini rapi, bersih, tidak ada sampah yang berserakan. Bekerjalah bersama teman sebelahmu. Uraikan kewajiban dan hak tentang lingkungan rumah yang bersih. Tuliskan pada tabel berikut ya. Nah, ini lingkungan rumah bersih. Kewajiban kita sebagai anggota masyarakat itu apa? Ya. Terus kemudian haknya apa? Nah, seperti gambar ini. Jika lingkungan kita seperti ini, maka suasana akan menjadi nyaman. Nah, bebas dari penyakit. Ayo bercerita. Amati kembali daftar kewajiban dan hak yang kamu buat. Ceritakan pengalamanmu dalam melaksanakan kewajiban dan hak kepada teman sebelahmu. Lakukan dengan percaya diri. Ayo berdiskusi. Hidup bertetangga sangat menyenangkan. Kita dapat bertemu dengan tetangga di banyak kesempatan.
Ibu Beni sering bertemu tetangga saat belanja di tukang sayur keliling. Tukang sayur mereka sangat menjaga kebersihan. Dia juga tahu aneka bahan makanan sehat yang dibutuhkan. Ibu Beni dan tetangganya memilih bahan makanan yang segar dan bergizi bersama-sama. Nah, ini gambarnya tukang sayur, tetangga-tetangga sedang membeli sayuran. Amati gambar Ibu Beni dan para tetangga yang sedang membeli sayur. Menurutmu, bagaimana cara memilih sayuran yang baik? Diskusikan dengan teman di sebelahmu. Nah, kalian bisa menanyakan kepada ibu kalian di rumah ya. Karena yang belanja di rumah itu adalah ibu. Atau mungkin selain ibu bisa nenek kamu ataupun kakak kamu, bebas ya. Yang penting bertanyalah ya. Nah, karena bertanya itu tidak akan membuat kamu rugi ya. Nah, kira-kira bagaimana ya cara memilih sayur yang baik itu? Nah, nanti ditulis di buku. Oh, di sini ada. Tuliskan hasil diskusimu pada tempat tersedia. Cara memilih sayuran yang baik ya, itu ada 1, 2 sampai 5. Kira-kira bagaimana ya? Nah, sayuran yang seperti apa? Nah, tentunya ibu kalian itu paham. Baik, selanjutnya ayo bercerita. Kamu telah mengetahui cara memilih sayuran dan makanan yang baik dan bergizi. Oleh karena itu, kamu wajib bersyukur mendapat makanan bergizi. Kamu juga wajib berterima kasih kepada orang tuamu. Apakah kamu pernah ikut ibu berbelanja di pasar? Coba sesekali ikut ibumu ke pasar. Lihatlah bagaimana ibumu memilih bahan makanan, sayuran dan buah-buahan untuk seluruh keluarga. Ceritakan pengalamanmu di depan kelas. Ini ditulis di buku tulis ya. Karena kita itu tidak mungkin untuk Pak Wahab juga tidak mungkin mendengarkan kalian bercerita di depan kelas. Maka dari itu ceritakan pengalaman ini di depan di buku tulis ya. Paham ya anak-anakku? Nanti jika ada yang belum paham, silahkan bertanya kepada Pak Wahab ataupun kepada orang tua kalian. Baik, mungkin hanya itu dulu yang bisa Pak Wahab sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Pak Wahab mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.